Baik, terima kasih. Sebenarnya, terima kasih Bu Umaima. Terima kasih kepada bidang pemberdayaan perempuan, pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang menggelar kegiatan hari ini. Ini menunjukkan bahwa kepedulian perempuan, dan benar kata orang Arab bahwa nasib negara itu di tangan perempuan. Jadi kalau perempuannya sudah terlibat dan mau peduli dengan bicara soal narkoba, itu artinya bahwa perempuan, terutama perempuan Aceh, sedang berusaha untuk melindungi negara Indonesia ini. Soal strategi ya, menurut saya, memang ada yang strateginya keras, ada yang lunak ya. Tapi sebelum ke soal strategi keras dan lunak, mari kita evaluasi ya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebab kalau kita tidak mengevaluasi, strategi apapun yang kita buat itu tidak akan tajam di lapangan. Nah, karena itu saya melihat ada 4 hal yang harus kita evaluasi. Pertama, regulasinya. Ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu memang dibentuk untuk menyambut respon tingginya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan juga untuk mengajak institusi-institusi di luar penegak hukum untuk bersama-sama bagaimana kemudian menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika. Nah, karena itu ternyata Undang-Undang 35 ya 2009 ini masih menyisakan masalah. Dan salah satu yang menyebabkan masalah itu adalah ada di pasal 112 ya, di mana di situ ada frasa ya memiliki ya kemudian menyimpan dan menguasai. Dan hukumannya itu ya minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Nah, kemudian dalam prakteknya sering sekali misalnya pasal ini yang digunakan, bukan pasal 127, di mana ada pemakai ya narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Sehingga kemudian lapas atau rutan penuh sesak dengan para penyalah narkoba. Mereka di dalam bertemu dengan bandar. Ya sudahlah, seperti ikan ketemu dengan air. Ya. Dan itu sebabnya kenapa kemudian oknum-oknum petugas di lapas dan di rutan juga ikut terlibat, ya, terlibat dalam konteks peredaran gelap narkoba, terutama sabu-sabu di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Yang kedua adalah organisasi dan sumber daya manusianya, ya. Nah, BNN ini kan dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002. Dan kalau kita lihat dari Kepres ini, lalu ada perbaharuan Kepres, maka BNN ini ya usianya ya sejak 2002 sampai 2021, itu artinya sudah ada lebih kurang 20 tahun. Meskipun efektifnya bukan sejak tahun 2002. Nah, jadi kita evaluasi organisasi ini, apakah organisasi BNN ya sudah mumpuni untuk kemudian merusak dan melenyapkan jaringan-jaringan bandar atau mafia narkoba di Indonesia. Belum lagi nanti kalau kita lihat sumber daya manusia yang ada di BNN. Ya, di samping BNN kita tahu bahwa ada polisi, mulai dari Mabes Polri sampai kemudian Polda, Polres, dan juga ke Polsek. Nah, bagaimana kemudian institusi ini, ya BNN dan lembaga kepolisian, yang menjadi core dalam rangka untuk menanggulangi narkoba itu bisa berperan dengan baik, ya. Sumber daya manusianya terutama, ya. Nah, ini problem menurut saya, ya. Coba lihat ya, tadi Mas Heru misalnya tidak menyampaikan bagaimana isi BNN Aceh. Apakah isinya sudah kompatibel untuk mengatasi kedaruratan narkoba di Aceh? Berapa jumlah ada penyidik di dalamnya, tenaga di dalamnya. Kemudian nanti yang ketiga evaluasinya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN. Ya. Nah, ini kan problem, ya, problem. Jadi sarana dan prasarananya itu akhirnya ya kalau dalam kata orang Sumatera pandai-pandai kau lah. Ya. Anggarannya lagi, teknologinya lagi, kan itu harus dievaluasi. Jadi sarana dan prasarana menyangkut uang, ya, pendanaan, kemudian juga teknologi,
itu kan dalam tanda kutip belum mencerminkan bahwa kita sedang menghadapi atau perang melawan drug itu, war on drug. Ya. Dan yang keempat itu adalah soal budaya hukum di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bagaimana evaluasi kita terhadap 4 hal ini? Ya. Regulasinya, organisasi, sumber daya manusianya, kemudian sarana dan prasarananya, dan kemudian juga budaya hukum di tengah masyarakat. Bagaimana peran serta masyarakat, baik kolektif ya maupun personal, dan bagaimana kemudian peran orang tua dan keluarga, dan juga bagaimana kemudian peran serta ya masyarakat secara umum begitu. Sebab budaya hukum ini akan bisa terwujud, ya akan bisa terbentuk kalau kemudian ya ada role model yang mereka lihat dalam penegakan hukum terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jadi ada 2, ada peredaran gelap, ada penyalahgunaan narkoba. Nah, selama ini yang paling banyak di lapas dan rutan itu adalah penyalahgunaan narkoba. Mereka tidak direhab. Nah, sarana dan prasarana tempat rehab juga, ya sangat minimalis. Lido itu tidak akan mampu menampung seluruh Indonesia. Akhirnya apa? Tempat-tempat rehab itu, baik rehab medis maupun rehab sosial, ya itu kan dilakukan oleh partisipasi masyarakat, membentuk organisasi lembaga yang membantu pemerintah untuk memberikan rehabilitasi ya baik medis maupun sosial kepada penyalahguna narkoba. Yang selama ini mereka ditangkap, ditahan, mereka bukan dilindungi seperti kata Pak Anang tadi itu. Nah, kembali ke budaya hukum menurut saya ya itu butuh role model, ya role model. Nah, tadi Pak Nainggolan ya salah seorang direktur di BNN, bagaimana orang-orang oknum-oknum yang saya katakan yang ada dalam institusi negara yang seharusnya melindungi anak bangsa dari peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba justru ikut di dalamnya. Jadi bagaimana masyarakat akan bisa membentuk budaya hukum kalau mereka melihat jaksa terlibat, polisi terlibat, petugas di lapas terlibat, politisi juga bahagian dari itu. Jadi mereka tidak menemukan role model di situ. Ya. Nah akhirnya ya masyarakat tidak bisa kemudian kita ajak secara maksimal, secara optimal untuk membantu ya penegakan hukum terkait dengan peredaran narkoba. Masyarakat kemudian dalam tanda kutip ya hanya segelintir yang mencemaskan situasi ini seperti dikatakan oleh Pak Anang. Bagaimana kemudian masyarakat juga ikut berpartisipasi, mencegah, ya, kemudian melindungi dan menyelamatkan. Ya. Jadi agak sulit kalau masyarakat tidak punya role model, mereka tidak melihat role model ini. Nah karena itu ya kalau kita mau bicara strategi dalam pandangan saya, mari kita evaluasi itu dulu, ya. Mari kita evaluasi itu dulu. Benarkah ya 4 hal ini sudah mencerminkan bahwa kita perang ya atau tadi disebut war on drug tadi itu. Kalau orang perang biasa menyiapkan sarana dan prasarana ya, uangnya banyak, teknologinya canggih, orangnya juga oke, organisasinya juga oke, dan dia siap melawan perang itu. Nah, coba lihat sekarang institusi-institusi kenapa penyelundupan itu marak. Nah, di situ ada Bakamla, ya. Kemudian ada Bea Cukai, ada Polairut, ya. Dan ada BNN. Penyelundupan itu yang masuk, yang ditangkap itu nggak seberapa sebenarnya dibandingkan yang masih beredar di luar. Dan itu tentu kita respect dan kemudian menyampaikan terima kasih kepada aparat penegak hukum, terutama BNN yang telah berusaha yang melindungi bangsa ini dari peredaran gelap narkoba. Peredaran itu ada karena ada perdagangan. Dan tentunya mereka karena ini omsetnya besar, mereka juga harus mengeluarkan ongkos besar untuk menjinakkan dalam tanda kutip oknum-oknum. Oknum di kepolisian, oknum di baju hijau, tentara, kata Pak Nainggolan. Ya, oknum di politisi, kemudian oknum di lapas, rutan. Bahkan apa? Karena bandar-bandar ini juga membiayai politik. Ya, oknum-oknum politisi. Jadi ini memang sebenarnya ya sudah seperti lingkaran setan. Nah, untuk memutuskan lingkaran setan itu, mari kita evaluasi itu. Ya, DPR hari ini memang sudah memasukkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam prolegnas untuk dievaluasi. Tapi sampai hari ini memang ya belum ada tanda-tanda ya untuk dibahas. Karena dalam pandangan kami, terutama saya,
pasal-pasal yang dalam tanda kutip tadi itu adalah pasal keranjang, ya. Saya katakan pasal keranjang karena memiliki, menyimpan, menguasai itu pasal keranjang namanya. Ya, itulah yang menyebabkan kemudian lapas itu, rutan itu ya penuh dengan para penyalahguna dan mereka tidak direhab. Tempat rehab juga ya sangat minimalis. Jadi Bu Umaimah yang saya hormati, ya, ini yang harus kita lakukan untuk kita evaluasi terutama di Aceh. Ya, kita evaluasi di Aceh, ya, regulasinya, SDM organisasinya, kemudian sarana dan prasarananya, dan kemudian budaya hukum ya terkait dengan masalah ini. Karena dalam tanda kutip, bandar-bandar atau mafia pengedar itu sudah dianggap Robin Hood di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa kampung di Aceh yang saya tahu mereka memberikan sanksi sosial ya kepada bandar-bandar ini. Itu terlihat ya ketika ada acara-acara pengedar atau bandar yang tidak pernah diundang dalam acara-acara kegiatan sosial di kampung itu. Mereka tahu bahwa dia adalah pengedar, bandar, terlihat dari rumahnya yang besar, ya, rumahnya besar, asetnya banyak, entah dari mana tiba-tiba dia punya aset yang banyak, ya. Oleh karena itu inilah tantangan kita. Dan yang terakhir saya katakan, ya, selama ini jarang sekali misalnya bandar-bandar itu ya jarang ada, bukan tidak ada, terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jarang sekali. Bahkan dalam tanda kutip ada oknum-oknum yang melakukan negosiasi kepada bandar-bandar ini agar tidak dikenai pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Ya, nego, dan itu no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Dan ini problem kita. Jadi oleh karena itu memang mau tidak mau ya kita harus memulai ini ya, dan tentu saja memulai ini bukan berarti kita memulai dari nol ya. Kita sudah bersama-sama melakukan ini. Nah karena itu kadang-kadang ya dalam konteks strategi, apakah strateginya tajam, keras atau lunak, kadang-kadang sebahagian orang kemudian mengingatkan kita kepada Duterte, presiden di Filipina yang menembak bandar-bandar itu. Ya, kepala polisi disikatnya sama Duterte, ya. Oknum-oknum ya di kepolisian dan institusi lain yang seharusnya melindungi rakyat Palestina itu ikut berkomplot dengan bandar, ya, akhirnya ditembak oleh Duterte walaupun dia dikecam karena melanggar hak asasi manusia, dan dia bilang kepada organisasi HAM bahwa yang paling tahu ya tentang negaranya itu dia, dan dia bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba. Orang kalau sudah kena narkoba, itu otaknya udah nggak jalan lagi. Dan dia bisa membunuh siapa saja. Anaknya bisa dibunuh, ibunya bisa dibunuh, ayahnya bisa dibunuh, siapapun bisa dia bunuh. Dan dia pasti akan melakukan tindak kejahatan kriminal, kecuali dia penyalahguna, yang tidak punya mens rea. Ya, dia tidak punya niat jahat, ya, seperti artis-artis, ya artis-artis ditangkap, itu penyalahguna. Tapi memang kan kalau artis ditangkap, wah, kan beritanya itu heboh, ya berhari-hari di televisi. Ya, tapi kalau orang-orang kecil, ya, yang penyalahguna itu nggak diekspos, kadang-kadang dalam tanda kutip dihajar mereka, ya lebam-lebam, ya mukanya dengan alasan untuk pengembangan. Jadi Bu Umaimah, saya pikir ini yang harus kita evaluasi sebelum nanti, ya para pemangku kepentingan termasuk saya untuk mengambil strategi, ya, dan itu strategi itu nanti kita akan coba dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Mengingat waktu yang terbatas, saya pikir saya cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.